Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita, yaitu kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu pemahaman, kemudian menganugerahkan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelum ini kita telah sampai kepada bab adab puasa, di mana pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada perkataan Imam Al-Ghazali, "Tsumma jtahid an tuftira ala ta'amin halalin." Hendaklah engkau berusaha untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal. Wala tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kullalailatin. Maka janganlah engkau memperbanyak buka puasa tersebut, kemudian engkau lebihkan dari apa yang semestinya engkau makan atau engkau konsumsi di setiap malam. Fala farqa idza istaufaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidatin. Maka tidak ada bedanya jika engkau memenuhi apa yang engkau semestinya makan untuk 2 kali, kamu jadikan 1 kali. Wa innamal maqsudu bisyami kasri syahwatika. Karena sesungguhnya tujuan dari puasa tersebut adalah kasri syahwat. Kasri syahwat artinya memecah syahwat atau menghancurkan syahwat. Wa tad'ifu quwwatika, dan melemahkan kekuatanmu, lituqawwi biha ala taqwa, agar engkau memperkuat ketakwaan. Fa idza akalta asyiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala faidata fi shaumika. Jika engkau makan malam dengan apa yang telah engkau tinggalkan dari makanan di siang hari, artinya ini repel, ya, siang dan malam digabung, gitu kan. Fala faidata fi shaumika, maka tidak ada faedah dalam puasamu. Waqad thaqulat alaika maidatuka, maka dengan itu beban perut lambungmu itu akan bertambah berat. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa ma wi'aun abghadu ilallahi ta'ala min batnin muli'a min halal. Tidak ada perut lambung yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perut yang dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Yang halal, maaf. Di sini muli'a min halalin. Tidak ada perut lambung yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal tapi berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang semestinya kita konsumsi, itu Allah benci dengan perut yang isinya seperti itu. Bagaimana kalau penuh dengan makanan haram? Kalau yang halal saja Allah benci, bagaimana dengan yang haram? Bagaimana dengan yang haram?
Maka dikatakan fakaifa idza muli'a min haramin. Bagaimana kalau perut tersebut dipenuhi dengan makanan yang haram? Fa idza arafta ma'na shaumi fastakthir minhu mastata'ta. Jika kamu telah mengetahui makna dari berpuasa, fastakthir minhu mastata'ta, maka perbanyaklah dari puasa tersebut semampumu. Fa innahu asasul ibadati wa miftahul kurubati. Karena sesungguhnya puasa tersebut adalah pondasi dari ibadah-ibadah dan kunci dari pendekatan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal perbuatan baik itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Illa as-sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu karenaku dan akulah yang akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Jadi ibadah puasa itu, kalau ibadah yang lain jelas pahalanya. Satu kebaikan dikali 10 sampai dikali 700. Ini kalau hitungan. Tapi kalau puasa, Allah mengatakan puasa itu hanya karenaku. Dan aku yang akan memberikan pahalanya. Artinya siapa yang bisa tahu puasa seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang melakukan puasa tersebut. Dan ini bukan hanya puasa Ramadan. Puasa sunnah pun masuk di dalamnya. Puasa sunnah juga masuk di dalamnya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Demi zat yang jiwaku berada di kekuasaannya, di genggaman kekuasaannya, sungguh bau mulut dari orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada rihil misk, wangi minyak kasturi. Itu bagaimana? Coba sekarang kalau kita mengatakan agama ini hanya zahir saja, buktikan orang yang berpuasa cium bau mulutnya. Benar tidak? Secara zahir tidak benar. Tapi itu di sisi Allah lebih wangi. Artinya kita tidak bisa menilai bau yang wangi itu tanpa ada kejernihan batin kita. Coba siang puasa, Pak katanya bau mulutnya lebih wangi daripada kasturi gitu. Coba saya cium gitu. Oh iya bener wangi gitu. Enggak benar. Secara zahir memang seperti itu. Tapi secara batin itu lebih wangi daripada wangi kasturi. Tapi di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala azza min qailin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya orang yang berpuasa tersebut dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya min ajli, hanya karenaku, kata Allah. Fassaumu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu karenaku dan aku yang akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Jadi kalau sudah Allah yang memberikan, apa yang akan diberikan Allah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hanya Allah. Oh, puasa itu pahalanya ini, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Surga itu memiliki pintu, sebuah pintu yang disebut dengan namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak masuk melaluinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini salah satu bocoran. Siapa yang membocorkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu bab ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Fahadzal qadru min syarhit ta'ati yakfika min bidayatil hidayati. Bagian-bagian dari ketaatan yang kami sebutkan ini, yang saya sebutkan ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, cukup bagimu sebagai bagian dari permulaan sebuah hidayah. Artinya Al-Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan di awal bagian, di bagian pertama dari kitab ini, yaitu dari bangun tidur hingga kemudian berpuasa sampai tidur lagi, dan seluruh ibadah dari wudhu, bersuci sampai kemudian puasa ini, itu dicukupkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sampai sekian. Fa idza ihtajta ila zakati wal haji wa au ila mazidin li syarhis salati was siyami fatlubhu mimma awradnahu fi kitabina Ihya'i Ulumiddin. Jika kamu membutuhkan penjelasan tentang zakat, tentang haji, atau tambahan penjelasan terkait sholat, terkait puasa, maka bacalah apa yang telah kami sebutkan, kami tuliskan dalam kitab kami, yaitu kitab Ihya Ulumiddin. Nah, kitab Ihya Ulumiddin ini berat. Tidak semua orang bisa menjelaskan. Kenapa tidak bisa semua orang menjelaskan? Karena tidak semua orang telah mengamalkan. Karena ini ilmunya ilmu amal, ilmu praktek. Jadi kalau belum mempraktekkan sulit untuk menjelaskan. Gitu. Kalau sekedar membaca, sekedar teori bisa-bisa saja, tapi tidak akan masuk ke dalam hati. Nah, itu yang sulit. Jadi mohon setelah ini kalau mau dilanjutkan ke Ihya, jangan saya. Saya nggak mampu, tidak mampu untuk menjelaskan Ihya Ulumiddin. Gitu. Kalau bisa yang menjelaskan usianya di atas 60 lah. Di atas 60. Kalau bisa di atas 70, alhamdulillah.